Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel YouTube Sahabat Kesehatan. Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang obat mefenamic acid, obat ampuh dan manjur atasi sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri haid. Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya. Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini, caranya dengan klik subscribe, like, and share. Mefenamic acid atau asam mefenamat adalah obat yang biasa dikonsumsi dengan resep dokter. Obat ini memiliki sifat antiinflamasi non-steroid yang berfungsi untuk meredakan sakit ringan hingga menengah dan mengurangi peradangan di dalam tubuh. Biasanya, orang menggunakan mefenamic acid untuk menangani berbagai penyakit mulai dari yang ringan hingga penyakit berat. Yuk kenali lebih jauh tentang obat mefenamic acid. Berikut adalah penjelasan tentang mefenamic acid, obat ampuh dan manjur atasi sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri haid. Yang pertama adalah fungsi mefenamic acid. Asam mefenamat atau mefenamic acid adalah obat yang berfungsi untuk meredakan nyeri seperti sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri haid. Obat ini dikenal sebagai obat non-steroid anti-inflammation drugs. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati serangan asam urat. Asam mefenamat tersedia dalam bentuk tablet 250 mg, tablet 500 mg, dan sirup. Asam mefenamat bekerja dengan menghambat enzim yang memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa penyebab rasa sakit dan peradangan. Dalam mengatasi nyeri, asam mefenamat sebaiknya digunakan sesuai dengan anjuran dokter dan tidak boleh lebih dari 7 hari. Yang kedua, merek dagang mefenamic acid. Mefenamic acid atau asam mefenamat dijual di pasaran dengan merek dagang antara lain Mefinal, Anastan, Opistan, Lapistan, Omestan, Asmef, Trivastan, Ponstan, Novastan, Mefinter, dan lain-lain. Yang ketiga adalah peringatan sebelum mengkonsumsi mefenamic acid. Yang pertama, segera hentikan pemakaian obat dan temui dokter jika mengalami efek samping serius seperti sesak nafas, BAB berdarah, atau muntah darah. Yang kedua, konsultasikan kepada dokter sebelum menggunakan obat ini jika Anda sedang hamil atau sedang merencanakan kehamilan. Yang ketiga, beritahu dokter jika Anda sedang atau pernah menderita tukak lambung, gangguan saluran pencernaan, asma, kelainan darah, gangguan hati, gangguan ginjal, penyakit jantung, polip hidung, obesitas, diabetes, hipertensi, epilepsi, lupus, porfiria, stroke, serta pernah menjalani operasi jantung. Yang keempat, beritahu dokter jika Anda sedang mengkonsumsi obat-obat lainnya, baik obat resep ataupun obat yang dijual bebas, serta suplemen dan obat herbal. Yang kelima, obat ini bisa menimbulkan rasa kantuk, pusing, dan gangguan penglihatan. Jangan mengemudi atau mengoperasikan alat berat setelah mengkonsumsi obat ini. Yang keenam, jika terjadi reaksi alergi obat atau overdosis, segera temui dokter. Yang keempat adalah dosis dan aturan pakai mefenamic acid. Dosis mefenamic acid atau asam mefenamat terbagi berdasarkan usia dan kondisi yang ditangani. Yang pertama, untuk tujuan meredakan rasa nyeri. Untuk dosis dewasa, 500 mg untuk dosis pertama, dilanjutkan dengan 250 mg tiap 6 jam selama 7 hari. Untuk anak-anak 14 tahun ke atas, dosis ditentukan oleh dokter. Yang kedua, untuk tujuan meredakan nyeri haid, dosis dewasa, 500 mg untuk dosis pertama, dilanjutkan dengan 250 mg setiap 6 jam selama 2-3 hari. Untuk anak-anak 14 tahun ke atas, dosis ditentukan oleh dokter. Dosis obat di atas bisa berubah tergantung kepada kondisi pasien, tingkat keparahan rasa sakit, serta respon tubuh terhadap obat. Yang kelima adalah cara mengkonsumsi mefenamic acid. Gunakanlah mefenamic acid atau asam mefenamat sesuai anjuran dokter dan jangan lupa untuk membaca keterangan pada kemasan sebelum dikonsumsi. Sebaiknya obat dikonsumsi sesudah atau saat makan untuk mencegah efek samping. Obat ini umumnya hanya diberikan untuk konsumsi jangka pendek. Pasien disarankan untuk memeriksakan diri secara rutin ke dokter, terutama jika membutuhkan konsumsi asam mefenamat untuk jangka panjang. Yang keenam adalah penyimpanan obat mefenamic acid. Simpan obat mefenamic acid atau asam mefenamat di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Di samping itu,
jauhkan juga dari jangkauan anak-anak. Jangan simpan obat ini jika sudah kedaluarsa. Yang ketujuh adalah efek samping dan bahaya mefenamic acid. Jika tidak digunakan sesuai aturan, asam mefenamat atau mefenamic acid berpotensi menimbulkan beberapa efek samping, antara lain hilang nafsu makan, sariawan, mual dan muntah, sakit mah, diare, gangguan pencernaan, ruam pada kulit, sakit kepala, kelelahan dan mengantuk. Efek samping yang lebih serius antara lain nyeri pada dada, tinja berwarna hitam, jarang buang air kecil atau tidak sama sekali, nyeri atau berdarah saat buang air kecil, urin berwarna gelap, feses berwarna seperti tanah liat dan sakit kuning, demam, sakit tenggorokan, serta sakit kepala, memar, kesemutan parah, mati rasa, dan otot terasa lemah. Tidak semua orang mengalami efek samping berikut ini. Mungkin ada beberapa efek samping yang tidak disebutkan di atas. Jika Anda mengalaminya, berhenti mengkonsumsi obat mefenamic acid dan cari pertolongan medis atau hubungi dokter Anda. Yang kedelapan adalah penggunaan mefenamic acid pada ibu hamil dan menyusui. Tidak ada penelitian yang memadai mengenai resiko penggunaan asam mefenamat pada ibu hamil dan ibu menyusui. Obat ini termasuk ke dalam resiko kehamilan kategori C, yaitu mungkin beresiko. Tidak diketahui apakah asam mefenamat bisa terserap ke dalam ASI atau membahayakan bayi. Jangan gunakan obat ini tanpa memberitahu dokter Anda jika Anda sedang menyusui dan sedang hamil. Selalu konsultasikan kepada dokter Anda untuk mempertimbangkan potensi, manfaat, dan risiko sebelum menggunakan obat ini. Itulah tadi ulasan tentang mefenamic acid, obat ampuh dan manjur atasi sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri haid. Informasi yang diberikan bukan sebagai pengganti konsultasi medis langsung dengan dokter atau mengarahkan pemakaian obat dengan merek tertentu. Pemakaian obat harus sesuai dengan anjuran dokter. Sekian informasi dari Sahabat Kesehatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.